Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Azalia Latus Syarifah dari program studi Perekonomian Syariah semester 4 kampus Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Saya kali ini akan membahas mengenai metode penelitian kualitatif yang mana jenisnya ada 6. Mungkin saya nggak bakal urut, tapi 6 jenisnya ada 6. Langsung saja contoh judul yang pertama, yakni studi fenomenologi terhadap implementasi AI dalam fintech syariah. Fenomena apa yang melatar belakangi judul ini? Yang pertama, fenomena mengenai perkembangan artificial intelligence atau AI menjadi pendorong utama inovasi layanan keuangan digital, termasuk pada platform fintech syariah. Terus yang kedua, yakni fenomena sebagian besar platform fintech belum memiliki standar syariah khusus dalam pengembangan AI. Data pendukung fenomena tersebut ada 2. Yang pertama, laporan OJK pada tahun 2023 yang mencatat bahwa hanya 18 dari 82 fintech syariah yang menyatakan telah mengadopsi AI secara aktif. Berarti masih banyak fintech yang belum mengadopsi AI secara aktif atau mungkin pasif ya. Terus data yang kedua yaitu hasil survei IRTI ISDB pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 63% pelaku industri keuangan syariah menyebutkan bahwa ketidakjelasan prinsip syariah dalam teknologi digital itu sebagai hambatan utama adopsi AI. Kemudian dari fenomena tersebut bisa dirumuskan masalahnya. Yang pertama itu bagaimana pengalaman pelaku industri fintech syariah dalam penerapan AI. Terus yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam integrasi nilai-nilai syariah dengan teknologi AI. Yang ketiga, bagaimana persepsi pengguna terhadap kehalalan dan keadilan dalam layanan AI fintech syariah. Tujuan penelitian terhadap judul tersebut itu ada 3. Yang pertama, untuk menggambarkan pengalaman implementasi AI oleh pelaku fintech syariah. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kendala penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem AI. Yang ketiga, untuk memahami persepsi dan pengalaman pengguna terhadap AI dalam aplikasi fintech syariah. Lanjut, mengenai metodologi penelitian. Judul tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Objek dari judul tersebut atau penelitian tersebut itu implementasi kecerdasan buatan atau AI dalam operasional dan layanan financial technology atau fintech yang berbasis syariah. Kemudian subjeknya itu pengguna layanan fintech syariah berbasis AI. Dari judul tersebut, jenis data yang digunakan itu data primer yang bisa diambil dari hasil wawancara dari pengguna-pengguna atau manajer mungkin. Kemudian instrumen pengumpulan datanya menggunakan wawancara. Terus teknik penetapan informan itu menggunakan purposive sampling, yang mana itu adalah proses pemilihan informan berdasarkan kriteria dan relevansi terhadap penelitiannya. Kemudian uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Informan penelitian dari judul tersebut itu yang pertama, pengembang AI atau staf teknologi di perusahaan fintech syariah. Terus yang kedua, itu dari nasabah pengguna aplikasi fintech syariah berbasis AI. Teknik analisis data yang digunakan pada judul tersebut
Yang pertama yakni reduksi data, atau yakni menyaring dan menyederhanakan data mentah agar fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Terus proses yang kedua itu analisis data, di mana itu merupakan proses mengolah data yang telah direduksi untuk menemukan pola, tema, dan makna yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian proses ketiga ada penyajian data. Dalam proses ini itu menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Proses yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, di mana dalam proses ini itu menentukan makna atau temuan utama dari hasil analisis sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Baik, untuk contoh judul yang kedua yaitu analisis historis ketahanan lembaga keuangan syariah Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan tahun 2020. Dari judul ini kenapa harus diangkat? Itu ada dua fenomena. Yang pertama, minimnya catatan akademik yang mendokumentasikan respons resmi lembaga keuangan syariah terhadap krisis ekonomi 2020. Yang kedua, yaitu fenomena ketahanan lembaga syariah dalam menghadapi krisis dinilai cukup baik, namun tidak terjelaskan secara historis dan sistematis. Dari latar belakang ini ada yang namanya data pendukung. Data pendukungnya berupa catatan OJK mengenai pertumbuhan aset bank syariah masih positif 7,8% di 2020 meski ekonomi nasional terkontraksi minus 2,07%. Jadi kita butuh namanya catatan OJK ya mengenai pertumbuhan aset bank syariah pada 2020 itu. Kemudian data Basnas yang melaporkan bahwa penghimpunan zakat justru meningkat dari 10,2 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 12,2 triliun pada tahun 2020 sebagai respon sosial atas pandemi. Itu kita perlu juga langsung ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk strategi ketahanan yang diterapkan lembaga keuangan syariah selama krisis ekonomi 2020. Yang kedua, apa saja kebijakan adaptif yang diambil oleh lembaga keuangan syariah dalam menghadapi pandemi. Yang ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan strategis dalam lembaga syariah selama masa krisis berlangsung. Jadi kita butuh naratif dari mereka, terus kita susun menjadi stories. Kemudian dari masalah kita punya tujuan penelitian itu yang pertama menganalisis secara historis bentuk ketahanan lembaga keuangan syariah pada masa krisis 2020. Kedua, mendokumentasikan strategi dan kebijakan penting yang diambil selama krisis. Yang ketiga, menyusun narasi historis sebagai pembelajaran krisis untuk lembaga syariah di masa mendatang. Kemudian metodologi penelitian. Judul tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan jenis historis, yang mana objeknya adalah strategi dan kebijakan ketahanan lembaga keuangan syariah di Indonesia selama krisis ekonomi 2020. Kemudian subjeknya yaitu lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, BPRS, dan lembaga zakat atau wakaf yang terdampak secara langsung oleh krisis ekonomi 2020. Jadi kita nanti datang ke sana dan meminta dokumen-dokumen pada tahun 2020.
Kemudian jenis data, kita menggunakan data primer dan data sekunder. Dari data primer kita menggunakan hasil wawancara terhadap kayak manajer pada tahun 2020 itu, dan petinggi-petinggi pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan lembaga-lembaga zakat Ziswaf itu. Terus data sekunder itu kita juga akan meminta yang namanya berkas atau arsip pada tahun 2020, kayak arsipan keuangan mereka, terus keuangan ekonomi negara seperti apa gitu. Terus instrumen pengumpulan data, yang pertama wawancara, yang kedua lebar dokumentasi, yang ketiga teknik penetapan informan menggunakan purposive sampling, dan uji keabsahan datanya menggunakan cross check dokumen. Jadi kita habis mendapatkan dokumen yang perlu kita miliki, kita cross check kembali. Kemudian informan penelitian, yang pertama itu kita akan mewawancarai atau meminta dokumen-dokumen atau arsip di setiap lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ke manajer atau pegawai bank syariah yang aktif pada tahun 2020. Yang kedua, pejabat lembaga zakat atau wakaf atau bisa dibilang Ziswaf yang terlibat dalam distribusi bantuan saat krisis. Terus yang ketiga, itu peneliti atau akademisi yang mengkaji kebijakan keuangan syariah selama pandemi. Itu bisalah kita ambil ke regulator atau stakeholder untuk di bagian hukum-hukum itu ya, hukum keuangan syariah itulah. Kemudian teknik analisis datanya kita menggunakan historiografi, yang mana prosesnya yang pertama meliputi heuristik, kemudian kritik sumber, kemudian interpretasi, dan yang terakhir di historiografinya sendiri. Baik, lanjut ke contoh judul berikutnya, yaitu analisis kualitatif pemanfaatan blockchain untuk transparansi keuangan zakat. Dari judul tersebut ada beberapa fenomena yang melatar belakangi pengangkatan judul ini. Yang pertama, rendahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat menjadi isu utama yang menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, yaitu teknologi blockchain menjanjikan transparansi dan keamanan data yang tinggi, namun belum banyak dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaan zakat. Dari fenomena tersebut ada data pendukungnya, yaitu dari survei oleh Dompet Duafa pada tahun 2022 menyebutkan bahwa 56% masyarakat belum percaya penuh terhadap transparansi laporan lembaga zakat. Yang kedua, laporan dari Kanex 2023 menunjukkan bahwa dari lebih dari 300 lembaga zakat di Indonesia, kurang dari 5% yang mengintegrasikan teknologi digital tingkat tinggi termasuk blockchain. Karena mungkin kurangnya pemahaman mengenai teknologi tersebut, yang mana teknologi ini tuh masih baru ya. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu fenomena yang melatar belakangi pengangkatan judul tersebut. Terus dari fenomena tersebut dirumuskanlah masalah yang pertama, bagaimana pemanfaatan teknologi blockchain dalam sistem keuangan zakat saat ini. Yang kedua, apa saja manfaat dan tantangan implementasi blockchain untuk transparansi zakat. Yang ketiga, bagaimana persepsi pelaku lembaga zakat terhadap efektivitas blockchain dalam meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan dari penelitian dengan judul tersebut itu yang pertama,
untuk mendeskripsikan praktik pemanfaatan blockchain dalam pengelolaan keuangan zakat. Terus yang kedua itu untuk mengidentifikasi manfaat dan hambatan implementasi blockchain pada lembaga zakat. Jadi kayak plus minusnya lembaga zakat menggunakan teknologi blockchain itu apa gitu. Terus yang ketiga menganalisis persepsi para pelaku zakat terhadap kontribusi blockchain terhadap transparansi dan akuntabilitas. Metodologi penelitian pada judul tersebut itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang mana objeknya itu penggunaan teknologi blockchain dalam sistem pelaporan, distribusi, dan pengelolaan keuangan zakat. Terus subjeknya itu pada individu atau lembaga yang terlibat dalam inisiasi pengembangan atau pengelolaan sistem zakat berbasis teknologi blockchain, yang mana yang saya ketahui itu ada lembaga zakat atau ZISWAF yang sudah menerapkan teknologi blockchain, yaitu Dompet Duafa. Judul ini menggunakan jenis data yaitu data primer, yang mana dari hasil wawancara. Terus instrumennya menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Terus teknik penetapan informannya menggunakan purposive sampling. Terus uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Informan penelitiannya itu pada staf teknis atau developer sistem blockchain atau Web3 dari lembaga zakat atau startup zakat digital. Terus ke manajer atau direktur dari lembaga pengelola zakat. Yang ketiga, akademisi atau peneliti bidang zakat dan teknologi finansial syariah. Di judul ini itu teknik analisis datanya menggunakan Miles and Haberman, yang mana prosesnya itu ada reduksi data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian contoh judul berikutnya ini studi etnografi tentang keputusan finansial keluarga muslim, di mana ada fenomena yang melatar belakangi judul ini, yaitu keputusan finansial dalam keluarga muslim sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya, namun belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kedua, yaitu fenomena yang terdapat dinamika kekuasaan dan peran gender dalam pengelolaan keuangan rumah tangga muslim yang belum terjelaskan secara etnografis. Jadi belum jelas gitu ya. Pengelolaan keuangan rumah tangga muslim yang belum berbudaya. Kemudian data pendukungnya itu ada menggunakan survei BPS pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa 63% rumah tangga di Indonesia menyerahkan kendali utama keuangan kepada kepala keluarga laki-laki. Meskipun kontribusi istri secara ekonomi cukup signifikan. Jadi kita perlu data survei itu ya. Terus dari fenomena itu dirumuskanlah masalah yang pertama, bagaimana proses pengambilan keputusan finansial dilakukan dalam keluarga muslim. Yang kedua, nilai, norma, dan keyakinan apa saja yang mempengaruhi keputusan finansial keluarga muslim, kayak faktor-faktornya itu apa aja ya. Kemudian bagaimana peran anggota keluarga, yakni suami, istri, anak gitu, dalam dinamika keputusan finansial. Kemudian tujuannya itu mendeskripsikan praktik pengambilan keputusan keuangan dalam keluarga muslim. Terus yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai agama dan budaya yang membentuk perilaku finansial keluarga.
Terus yang ketiga, menganalisis peran sosial dan gender dalam struktur keputusan keuangan rumah tangga Muslim. Metodologi penelitian dari judul tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, jenisnya studi etnografi. Kenapa etnografi? Karena pada judul tersebut terdapat kata studi etnografi, yang mana etnografi itu membahas mengenai budaya atau perilaku. Judul tersebut memiliki objek, yakni praktik pengambilan keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari keluarga Muslim. Terus subjeknya itu pada anggota keluarga Muslim yang terlibat dalam pengambilan keputusan finansial seperti suami, istri, anak yang sudah dewasa itu. Terus jenis datanya menggunakan data primer, yakni dari hasil wawancara dan hasil observasi. Kemudian teknik penetapan informannya menggunakan purposive sampling, uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Informan penelitian dari judul tersebut itu adalah keluarga Muslim dari berbagai latar belakang ekonomi, baik menengah ke atas, menengah ke bawah, kalangan atas, kalangan bawah. Terus yang kedua yaitu pada setiap keluarga terdiri dari suami, istri, dan bila perlu anak dewasa. Jadi kita mewawancarai atau observasi keluarga dari baik itu kelas menengah ke atas, menengah ke bawah, kalangan atas, kalangan bawah, dan setiap anggota keluarga itu baik dari suami, baik dari istri ataupun anak yang sudah dewasa, yang sudah mengerti manajemen keuangan. Terus judul tersebut menggunakan teknik analisis data Miles and Haberman, dan prosesnya itu dari reduksi data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada judul mengenai pandangan regulator terhadap potensi blockchain dalam sistem keuangan Islam. Fenomenanya ada ini, ketidakpastian regulasi blockchain dalam sistem keuangan Islam menjadi hambatan utama adopsinya. Kedua, yaitu potensi blockchain yang sangat besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan Islam, namun belum direspon optimal dalam kebijakan formal. Itulah yang melatar belakangi diambilnya judul tersebut, dibuatnya judul tersebut ya. Kemudian data pendukungnya menggunakan laporan Canex 2022 yang menunjukkan bahwa hanya 7% lembaga keuangan syariah yang mulai mengeksplorasi blockchain. Salah satunya karena keterbatasan regulasi dan panduan kebijakan. Nah, dari 7%, kenapa kok hanya 7%? Itu karena ini keterbatasan regulasi dan panduan kebijakannya. Nah, kita butuh namanya datanya juga, siapa aja gitu kan. Terus yang kedua itu data dari studi yang dilakukan Bank Indonesia dan LPPM UIN 2021 menunjukkan bahwa blockchain itu memiliki potensi kuat dalam penguatan trust atau kepercayaan dalam transaksi syariah, tetapi kerangka hukum belum adaptif terhadap penggunaannya, jadi masih simpang siur hukumnya gitu. Terus dari fenomena-fenomena tersebut dirumuskanlah masalah yang pertama, bagaimana sih regulasi yang ada mengatur atau memfasilitasi penggunaan blockchain dalam sistem keuangan Islam. Terus yang kedua, apa saja tantangan regulatif yang dihadapi dalam implementasi blockchain syariah. Terus yang ketiga, bagaimana persepsi pelaku industri dan regulator terhadap kebutuhan pembaruan regulasi dalam mendukung adopsi blockchain. Tujuannya yaitu menganalisis isi dan arah regulasi terkait blockchain dalam sistem keuangan Islam. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dan kesenjangan regulatif
dalam pemanfaatan blockchain di sektor syariah. Yang ketiga, menggali persepsi pemangku kepentingan terhadap perlunya inovasi kebijakan untuk mendorong adopsi teknologi blockchain syariah. Judul tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Kenapa studi pustaka jenisnya? Karena judul tersebut berfokus pada regulasi atau penetapan penetapan mengenai regulasi untuk pengadopsian teknologi blockchain. Terus objeknya itu peraturan dan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan penerapan teknologi blockchain dalam sistem keuangan Islam. Terus yang subjeknya itu pada para pemangku kepentingan atau stakeholder yang berperan dalam regulasi dan implementasi blockchain dalam sistem keuangan Islam. Jenis datanya primer, bisa juga sekunder sebenarnya, tapi ini dibuat primer. Terus instrumen pengumpulan datanya itu menggunakan studi, dokumentasi, dan wawancara. Nah, kenapa studi ini? Studi pustaka, tapi instrumennya menggunakan wawancara. Karena teknologi blockchain itu sendiri itu masih baru dan perlunya bimbingan dari orang-orang untuk memahami teknologinya terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian terhadap regulasinya. Kemudian teknik penetapan informannya menggunakan purposive sampling dan keabsahan datanya menggunakan triangulasi. Yang ini ya, kalau menggunakan alat instrumen pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi, informannya tidak perlu. Tapi berhubung yang diteliti itu menggunakan merupakan blockchain, yaitu teknologi terbaru, maka perlunya wawancara. Jadi bisalah kita tanya kepada atau wawancara kepada pejabat OJK bagian pengembangan ekonomi syariah. Kemudian manajer atau pengembang produk dari fintech syariah berbasis blockchain. Itu kita bisa tanya-tanya pada manajernya mengenai teknologi blockchain itu terhadap fintech syariah itu seperti apa. Kemudian praktisi dari startup blockchain syariah itu juga bisa ditanyakan mengenai teknologi blockchain itu seperti apa. Kemudian teknik analisis datanya itu menggunakan Mills and Habermas atau bisa juga menggunakan studi dokumentasi atau studi pustaka. Teknik studi pustaka itu juga bisa. Ya, studi dokumentasi itulah. Kemudian yang terakhir yaitu makna batas pengambilan keuntungan dalam praktik bisnis syariah studi grounded theory. Yang mana fenomenanya itu belum adanya standar pasti tentang batas maksimal keuntungan dalam bisnis syariah. Itu masih terombang-ambing lah, mana standarnya itu seperti apa gitu. Terus fenomena yang kedua itu ketidaksinkronan antara prinsip syariah dan praktik bisnis di lapangan. Jadi tidak sinkron dari prinsip-prinsipnya syariah, tapi prakteknya itu nggak sinkron sama prinsip-prinsipnya. Masih banyak lah seperti itu bisnis syariah itu. Terus data pendukungnya menggunakan survei yang menyebutkan bahwa hanya 28% pelaku UMKM muslim di Indonesia yang mampu menjelaskan alasan penetapan harga berdasarkan prinsip syariah. Jadi kita menggunakan data survei tersebut. Kemudian ada data yang mencatat bahwa isu keadilan harga dan batas keuntungan merupakan tema yang paling sering dipertanyakan dalam konsultasi bisnis berbasis syariah. Jadi kita membutuhkan data ini kayak isu-isu ini. Isu ini keadilan harga dan batas keuntungan yang
yang sering dipertanyakan oleh orang-orang itu ya. Kemudian rumusan masalahnya itu bagaimana pelaku bisnis syariah memaknai batas pengambilan keuntungan dalam praktik bisnis mereka. Jadi para pelaku bisnis ini tuh sebenarnya paham enggak sih tentang batasan pengambilan keuntungan dari bisnis mereka tuh berapa gitu kan. Terus yang kedua itu faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan mereka dalam menetapkan margin harga. Terus ketiga, bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai syariah diterjemahkan ke dalam praktik penetapan harga. Jadi penetapan pemahaman terhadap nilai-nilai syariah itu diterjemahkan ke dalam praktik penetapan harga gitu. Terus tujuan yang pertama dari penelitian ini itu untuk menggali makna batas keuntungan dari sudut pandang pelaku bisnis syariah. Terus yang kedua, menyusun kategori atau pola pengambilan margin yang dianggap sesuai prinsip Islam atau prinsip syariah. Terus yang ketiga, membangun teori atau model tentang proses pemaknaan batas keuntungan dalam konteks bisnis syariah kontemporer. Terus judul ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenisnya grounded theory. Objeknya itu pada konsep dan praktik batas pengambilan keuntungan dalam bisnis yang mengklaim berlandaskan prinsip syariah. Terus subjeknya itu pada pelaku bisnis muslim. Jenis datanya menggunakan data primer, instrumennya menggunakan instrumen pengumpulan datanya itu menggunakan studi dokumentasi. Teknik penetapan informannya menggunakan theoretical sampling. Terus uji keabsahan datanya menggunakan member check dan audit trail. Ini informannya itu opsional ya. Itu bisa kita wawancara juga bisa. Kalau instrumennya perlu wawancara itu bisa maaf ulang. Jenis datanya itu data primer, terus studi dokumentasi. Informan ini ya opsional. Boleh kita wawancarai mereka atau enggak ya, opsional. Kalau iya bisa ke pelaku UMKM syariah atau pengusaha muslim. Jadi kita bisa menanyakan mereka ini faktornya itu apa saja gitu kan, dalam menentukan batas keuntungan bisnis mereka itu seperti apa dan bagaimana gitu kan. Terus bisa ke konsultan bisnis syariah atau praktisi ekonomi Islam, itu bisa juga kita tanyain mengenai penetapannya itu seperti apa. Terus yang ketiga bisa ke akademisi di bidang ekonomi Islam atau etika bisnis Islam. Jadi kita bisa ke dosen mungkin untuk menanyakan hal-hal tersebut. Dan dosennya itu harus di bidang ini ya, di bidang ekonomi Islam dan di bidang ekonomi Islam atau etika bisnis Islam itulah. Terus teknik analisis datanya itu menggunakan pendekatan Straussian dan Corbin, yang mana bertujuan membangun teori dari data melalui proses pengkodean secara sistematis, yang mana prosesnya itu meliputi open coding, axial coding, selective coding, dan yang terakhir pengembangan teori dasar. Cukup sekian video saya untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.